buka cerita tentang karma tabur tuai dari yang dilakukan seseorang terhadap zodiak terpilih. Yang pasti seseorang di sana nyakitin zodiak terpilih. Kita buka karma yang dirasakan buat seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Januari 2026 ini. Kita saksikan sama aja buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Capricorn, karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Capricorn saat ini di pertengahan bulan Januari, apa sih yang dia rasakan? Kita buka dulu ya, sebelum ke karmanya kita buka dulu. Kenapa sih dulu dia nyakitin gitu, alasannya kenapa, karena apa, gimana bisa sampai nyakitin zodiak Capricorn, ini energinya sebelum kita lanjut ke karma yang dia rasakan ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerapkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Capricorn, ini energinya, kita buka sama-sama ya. Capricorn, ini King of Swords. Saat itu dulu dia lagi ngejar keinginan. Ini sebenarnya kalau dia ngejar Capricorn bisa aja berbuah, karena orang di keadaan King of Swords ini pantang mundur gitu ya. Tapi kalau energinya ngejar keadaan atau ngejar yang lain, bisa jadi ngelupain segala gitu ya. Fokus sama tujuannya. Apakah dulu dia kayak nggak peduli sama Capricorn, kayak biarin aja Capricorn kayak gimana gitu menurut Capricorn dulu. Soalnya orang di keadaan gini fokus sama tujuan dia gitu, fokus ngejar keinginan dia. Ini kartunya kita buka sama-sama ya. Sekarang energinya kayak yang ngejar uang, tapi ini teh duit ada, uang ada, tapi nyakitin dirinya sendiri gitu di keadaan saat itu. Peg of Swords, karena apa yang dipikirkan nggak sesuai dengan apa yang dimau, terus dianya nggak sabar. Berarti tentang kesabaran ya, kayak dia ngejar sesuatu tapi belum dapat gitu. Energinya kayak gini kak, ini orang stres ya, stres karena tujuannya, stres karena keinginannya, stres karena keinginan yang kuat dia. Terus setiap kali dia ngelakuin apa nggak berbuah, sasarannya jadi ke Capricorn gitu. Nyakitin Capricornnya dulu, ini nggak sabar sama cobaan yang datang, sama cobaan yang ada. Kita simpan di atas ya energinya. Jadi keadaan dia udah jelas. Orang teh temperamen. Di sesuatu yang dia kejarnya ada kacau atau nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang jadi sasaran Capricorn. Sekarang saat ini di akhir bulan, di pertengahan bulan Januari, dia dapat karmanya. Karma apa sih yang dia rasakan di keadaan saat ini? Ini kartunya ya, kita buka sama-sama. Karma yang dia rasakan di keadaan saat ini, ada kesedihan. Jadi nggak tenang, itu nggak tenang, ini nggak tenang, sedih gitu ya, serba kepikiran. Sebenarnya aku salah apa, sebenarnya aku karena apa gitu saat ini ya, karena kepikiran kayak gitu. Padahal kenapa dia seperti ini saat ini, karena dulu nyakitin zodiak Capricorn. Orang di keadaan gini biasanya apa yang dikejar nggak tercapai, malah yang ada kehancuran gitu. Jadinya sedih yang ada ya. Bisa jadi karena dia mengejar keadaan itu, sekarang tertinggal jauh sama Capricorn. Ini sedih, energi kesedihan, kepikiran terus gitu ya. Mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, sedih yang ada di keadaannya. Ini keinginannya yang menghantui. Sekarang mau ninggalin berat, mau dekat nggak bisa, kebaikan-kebaikan nggak ada di keadaannya. Sekarang banyak yang dia inginkan. Orang yang banyak keinginan gini biasanya nggak punya apa-apa gitu ya, nggak, apa yang diinginkan nggak berbuah, nggak terwujud. Jadinya keinginan teh banyak, pengen dekat lagi sama Capricorn, pengen
ngejar lagi apa yang dulu pernah dia dapat. Energi kehilangan ini. Tapi kartu paling bawah tentang keadaan semuanya, kayak mau nggak mau dia harus pergi ninggalin semua keinginan itu gitu ya, harus nyari ketenangan. Soalnya nggak ada kebahagiaan di sini, nggak ada ketenangan, nggak ada kebaikan. Di sini nggak ada kebaikan yang datang. Justru yang bikin dia takut adalah kebaikan-kebaikan yang dia harapkan yang nggak kunjung datang. Makanya kesedihan ada. Ini mau nggak mau dia harus pergi dari keadaan yang sekarang gitu ya. Karena apakah itu mungkin nanti kita bisa lihat dari pembukaan kartunya ya. Terus gini Kak, ini kan takut gitu ya, mau ngelakuin ini takut salah, mau ngelakuin itu takut salah, mau ngejar ini benar nggak sih gitu ya, mau ngejar itu benar nggak sih. Ini kartunya Capricorn, kita buka sama-sama energinya seperti apa sih. Halo, sekarang berharap tapi bingung harus gimana, soalnya keadaan nggak dukung, yang ditakutkan kehancuran. Ini yang ditakutkan kehancuran di energi dianya udah sebenarnya udah benar-benar udah benar-benar turun ya, udah benar-benar nggak ini. Ini Kak, sebelum lanjut gitu ya, yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like, komen ya channelnya Rizky Tarot. Yang mau belanja online juga silahkan klik aja di sini. Kita lanjut ke energi ini ya. Ini sedih sebenarnya Kak, ceritanya di energi ini takut kehancuran, nggak ada ketenangan, di pikiran bingung gitu. Kemauan yang banyak nggak terwujud di sini, mau nyoba buat tinggalin tapi nggak bisa gitu ya, mau nyoba buat pergi untuk mencari kebahagiaan tapi nggak bisa. Ace of One. Sebenarnya gini Kak, sebenarnya kalau dia ngambil jalan yang benar gitu ya, arah yang benar, mungkin nggak akan sesusah ini. Tapi energinya dia kayak ini udah benar jalannya di sini, apa-apa dipermudah, apa-apa digampangin. Tapi orang teh kayak pengen hak yang lain, pengen yang lain gitu, jadinya susah gitu. Dia nggak ngejaga apa yang harusnya jadi milik dia, terus dia ngusahain yang seharusnya hak milik orang lain. Apapun yang diusahakan ketika energinya seperti itu, Page of One, apapun yang diusahakan nggak berbuah keadaannya ya. Malah yang ada sebenarnya kebingungan, kesedihan, terus energi uang juga susah ini ya. Udah lama ini Kak, di keadaan sebelumnya juga mau jajan ini, hitung dulu, mau jajan itu, hitung dulu, mau pergi ke sini, ngitung gitu, banyak ngitung, nggak ada uang. Ini ketakutan di keadaannya karena kebaikan nggak datang gitu aja. Three of One tentang tujuan, Two of Pentacle tentang perhitungan, tentang kesedihan. Ada kesedihan di sini ya, kayak galau, sedih gitu. Yang bikin sedih apa sih? Ini dari segi uang, materi sebenarnya ya. Udah nggak kayak dulu lagi sekarang. Walaupun dapat uang tapi capek gitu, beda sama dulu. Dulu mah ngejar uang gampang. Sekarang mah dikejar tapi sedih gitu ya, sedih, capek, uang mah semua juga ngejar uang capek ya, tapi ini lebih dari capek Kak, kayak lelah gitu, sedih. Cuman itu tujuannya, jalan yang dia pilih gitu ya. Ini 3 tongkat, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, jalan yang dia pilih tapi ternyata salah jalan. Tuh Pentacle, banyak ngitung, banyak perhitungan. Ini Nine of Swords, ada kesedihan di energinya, sedih gitu, kepikiran terus. Ini dari segi energi uang, di keadaan sebelumnya juga udah turun gitu ya, udah nggak punya apa-apa. Makanya saat ini yang dia usahakan ke uang, dia yakin wah usaha lagi pasti bisa tercapai. Pas diusahakan nggak ada gitu. Ini Page of Pentacle, apa yang diusahakan nggak berbuah. Six of Cups tentang kenangan masa lalu, kebahagiaan masa lalu yang kini hancur. Targetnya dia harus memulai lagi sesuatu yang baru. Jadi keadaan sekarang beda sama dulu Kak. Kalau Capricorn dulu mungkin bareng sama dia rezeki ada, uang ada, harta ada gitu ya, segala ada. Sekarang semuanya nggak ada. Itu semua tinggal kenangan gitu yang selalu dia pikirkan. Aku dulu juga bisa kayak gitu kok, sekarang nggak bisa gitu. Ini kehancuran yang bikin dia seperti itu saat ini gitu ya, dari kehancuran. Berusaha memulai. Jadi gini Kak, memulai dari sebenarnya kalau memulai ketika belum hancur bisa aja gitu ya, kayak nyari batu loncatan. Ini kayak udah ambruk, dianya mau bangkit lagi, modal dari mana, keadaan dari mana gitu. Ini energi depul memulai. Makanya energi dia juga bingung sendiri sama apa yang mau dia lakukan saat ini, bingung
ini aku sebenarnya baiknya gimana sih, harusnya kemana sih gitu ya, bingung sendiri sama pilihannya. Ini tentang dehropan, tentang ikatan. Targetnya well opportune. Bingung kak, bingung teh. Apa yang harus diperbuat ketika seseorang di sini tiap ngusahain sesuatu nggak berbuah. Ini tentang dehropan ya, ikatan juga sekarang udah nggak bisa, perasaan yang ngehalangin. Capricorn udah nggak buka lagi perasaan tentang dia. Jalan satu-satunya yang dia harapkan adalah keajaiban. Keajaiban datang dari mana sih? Keajaiban di sini ya Capricornnya bisa baik hati lagi, tapi susah gitu ya. Gimana bisa baik hati sedangkan dulu juga tersakiti energinya sama seseorang di sini. Ini Capricorn di keadaan sebelumnya banyak pertimbangan seseorang di sini kemarin gitu ya, sebelum sekarang dia mau berusaha lagi. Dulu energinya susah, mau ini ngitung, mau itu ngitung gitu, ada detail, ada godaan. Oh jadi gini ya, di saat dia udah mau habis segala, di sini ada godaan yang bikin dia bangkit, kayak yang ngegoda gitu, kayak yang bisa jadi ketipu ya karena omongan mau usaha ini enggak, nanti gini. Setelah dijalanin terasa berat sampai akhirnya ya tahu sendirilah ya, energinya ini the tower, kehancuran, permasalahan. Justru sesuatu yang dia takutin berbuah, terjadi. Targetnya depul kak, mau nggak mau dia harus memulai lagi sesuatu yang baru ya. Kalau di usaha baru, di keadaan baru gitu. Yang dulu udah hancur, sebenarnya udah hancur karena kelakuannya dia. Ini Trio Pentacle, ada yang lagi dia usahakan, ada yang lagi dia kerjakan targetnya, tapi dia nggak bisa ngejaga. Jadi seseorang di sini energi sebenarnya kalau nggak bisa ngejaga gini, energi kurang bersyukur ya sama apa yang dimiliki. Harusnya dia mensyukuri apa yang dimiliki saat itu karena energi rezeki keadaan ada di situ, tapi dia kayak pengen yang lain gitu nih keadaannya, terus nggak bisa diomongin ya ketika dia mau mengejar apa. Ini Queen of Swords yang ada, susah, malah biasanya jadi berantem sama pasangannya. Dia harus belajar dari kegagalan sebelumnya sebenarnya di energi ini kalau mau memulai lagi yang baru gitu. Cuman nggak bisa kan, dia nggak bisa bertahan, nggak mampu bertahan karena apa? Keras kepalanya itu gitu ya, nggak bisa diomongin. Susah, makanya energinya di sini depul. Targetnya juga harus bisa memulai sesuatu, tapi energinya harus baik gitu ya di keadaan dia. Ini keadaan sekitar sebenarnya ngedukung kak, kalau dianya benar jalannya gitu ya, ngedukung. Tapi di sini kan ada devil, ada godaan. Kalau aja jalannya benar di sini Temperan datang ngalir. Cuman dia kayak yang tergoda sama hak orang lain gitu ya. Targetnya menunggu dari apa yang diusahakan. Diusahakannya kapan sih di sini? Dia ngusahain sebelum semuanya hancur, dia kayak investin semua ke situ gitu ya. Dari milik, rezeki, apa segala, milik, rezeki uang gitu ya, dititipin, diusahain untuk sesuatu yang dia inginkan. Sesuatu yang diinginkan nggak datang, ini yang dia takutin juga kehancuran. Takut ada permasalahan gede, takut ada kehancuran, ada ketakutan ke situ gitu ya. Target satu-satunya di depannya ya penerimaan. Ace of Swords mah dimulai dari dirinya sendiri gitu, di pikiran dia. Kalau dia mau hidup seperti dulu lagi, bahagia lagi, targetnya penerimaan sama apa yang dia miliki gitu. Jadi ini orang bisa dibilang serakah gitu ya, ketika dia udah punya jalan kebahagiaan tapi ngeliat kebahagiaan yang lain, pengen gitu. Seperti itu energinya Capricorn. Jadi keadaan saat ini bingung kak, mau nggak mau dia harus memulai lagi. Cuman sebelum memulai, dirinya sendiri yang harus diperbaiki dari keadaannya ya, harus memperbaiki dirinya dulu. Seperti itu Capri ya. Terima kasih banyak buat yang menyaksikan readingannya, yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.